Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uten Sutendi. Saat ini sedang bersama Pak Soleh Asnawi di pemancingan Lubana ya. Saya berkolaborasi dengan Pak Soleh. Ya, selamat pagi warga Tangsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dengan Pak Haji ini coba akan membicarakan tentang Kick Tangsel. Apa itu Kick Tangsel? Itu sebuah obrolan santai ya, tentang banyak hal yang muncul, berkembang di sekitar Tangsel ya. Dan kenapa kita perlu membuat sebuah program baru ini supaya ada problem-problem yang mungkin selama ini kurang bisa diatasi atau kurang banyak dikupas, tapi cuma kita kupas di sini dan sambil mencari solusinya. Kira-kira gitu Pak Haji ya? Kira-kira gitu. Oke, saya kira memang sudah pantasnya dan sepatutnya ya kita selalu berkolaborasi untuk memberikan satu pencerahan kepada masyarakat Tangsel ya, terutama tentang kondisi dan situasi yang ada pada saat ini. Dan di pagi hari ini kita akan membahas beberapa hal yang terutama terkait dengan masalah ACT ya, ACT, dan kita coba masuk kepada soal bagaimana pengembangan ekonomi umat dengan kawan-kawan dari Basnas dan Rajnas nih. Ini kebetulan ada ACT, kita terpanggil nih ya Pak Haji, terpanggil coba untuk menggali potensi-potensi ekonomi umat yang ada di lembaga lain yang mungkin saja punya masalah yang sama, atau mudah-mudahan kita bisa mengeksplorasinya secara lebih baik lagi. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Haji. Ini teman lama ini. Alhamdulillah. Iya. Di politik pada saat itu ya, di itu KPU dan Pak Tarjuni. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Amin. Kita ini sekarang membahas masalah tentang Tangsel ya, dan Basnas ya. Basnas ya. Sebelum kita masuk ke Basnas ya, kita ngobrol sebentar lah soal ACT itu. Kenapa sih bisa kejadian seperti itu? Jangan-jangan ini di Basnas terjadi juga nih. Gimana coba Pak Subhan, obrol dulu. Apa yang bisa memunculkan kasus seperti ACT itu? Ya. Mungkin Pak Subhan punya pandangan tersendiri ya. Baik, terima kasih Kang Uten, Pak Haji. Yang pertama memang dari hasil survei penelitian, Indonesia ini masuk pada ranking pertama masyarakat yang paling dermawan. Itu sudah hasil survei urutan 1 dunia, bahwa masyarakat urutan 1 dunia bahwa Indonesia itu masyarakat yang paling dermawan. Artinya apa? Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa untuk membangun kebersamaan, untuk membangun kesejahteraan dan lain-lain dengan sifat. Lalu yang kedua, tentu ini bisa dimanfaatkan, bisa jadi positif, negatif. Nah, adapun dengan lembaga-lembaga filantropi yang sekarang sedang hangat, aktual, dengan adanya kasus ACT, tentu kebenarannya kami belum tahu, saya secara pribadi, tapi yang sudah mereka dicabut izinnya dan lain-lain. Tapi untuk kami banyak belajar bahwa dalam mengelola Badan Amil Zakat Kota Tangerang Selatan ini harus lebih hati-hati lagi agar aman secara syar'i, aman secara hukum negara, dan aman regulasi. Sekarang udah merasa ini nggak Basnas itu kira-kira merasa nyaman atau aman dalam pengelolaan uang umat ya, terkait dengan isu-isu penyalahgunaan dana di lembaga lain itu? Kan kesannya ini kan Basnas nih kan kurang ini ya, kurang dikenal atau orang, jangan-jangan tuh saya tanya-tanya, jangan-jangan ini kayak gunung es gitu loh, sama dengan ACT itu. Ini coba sambil siap Haji. Oke, santai aja Pak Ustadz.
Jadi apa namanya, Bajnas itu kan diatur dalam undang-undang ini melaksanakan 3 hal. Yang pertama pengumpulan, yang kedua pendistribusian, yang ketiga pendayagunaan. Lalu tugas Bajnas apa? Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Nah, adapun Bajnas dari mulai Kota Tangerang terbentuk ini sudah ada Bajda. Nah, tentu kami baru sebulan dilantik sudah melakukan banyak hal, dari mulai kami observasi, mengamati, belajar, lalu kami juga coba membuat sistem baru, baik sistem dari mulai sistem manajemen kantor, lalu manajemen pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, dan sampai dengan hari ini kita sudah sangat terbuka untuk bekerja sama dengan beberapa pihak. Kemarin kita sudah MOU dengan PT Masjid.id, lalu yang kedua dengan Pasar Tangerang Mandiri. Ini kita sudah bekerja sama baik dalam pengumpulan ataupun dalam pendistribusian zakat, infak, sedekah. Jadi kegiatan dari Basnas itu sendiri di Tangerang Selatan seperti apa, Pak? Baik. Karena begini, kalau kita melihat dalam kenyataannya, baik, Basnas ini sebetulnya persoalannya hampir sama dengan CT. Betul. Dan perkembangan sukarela dan masyarakat tentunya. Nah, penjalurannya itu seperti apa? Apakah yang diberikan itu kriterianya seperti apa? Betul. Nah, tadi diceritakan bahwa ada kerjasama dengan pihak-pihak lain. Betul. Nah, kerjasama itu apa kontribusi dari pihak yang kerjasama itu dalam rangka untuk menunjang tugas-tugas daripada Basnas itu sendiri. Betul, betul Haji. Jadi apa namanya? Seperti saya yang sampaikan tadi 3 hal, jadi kita kerjasama untuk 3 hal tersebut. Nah, lalu yang banyak dilakukan oleh Tangsel adalah yang pertama sumber kami, yang pertama adalah dari zakat, infak, sedekah. Walaupun sekarang masih dominan dari zakat profesinya ASN. Nah, ASN ya kisaran di angka 90% sumber Bajnas baru dari zakat profesinya JIS-nya ASN, namun tugas kami menggali potensi di luar ASN. Dan itu melalui pemerintah ya? Melalui pemerintah, betul. Bulat-bulat kepada Bajnas untuk menyalurkan, betul. Berarti artinya selama ini kerjanya apa dong Bajnas? Kalau hanya ngambil uang yang ambil dari pemerintah itu? Ini kan 90% loh, gila loh, diberikan dari pemerintah kepada Bajnas. Jadi yang lainnya tuh bagaimana nggak tergarap? Gitu. Jadi ini sekarang kita sudah mempunyai beberapa program dalam pengumpulan. Jadi tugas Bajnas dari kemarin sebetulnya sudah banyak yang dilakukan, hanya belum banyak terekspos. Misalkan dalam pendistribusian kita punya banyak program, dari mulai program pendidikan ada yang pertama program, yang kedua bantuan temporer. Nah ini harian bisa di angka puluhan. Kalau direkap sampai dengan 6 bulan ini saja udah hampir 1000-an orang yang dibantu oleh Bajnas. Pak Tarjumi mungkin bisa tambahin ya. Baik. Pak Tarjumi bentar, di bagian apa di Bajnas? Saya di Wakil Ketua 3, Pak. Bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Mungkin bisa jelaskan program-program konkretnya ya. Baik, saya tambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Subhan, bahwasanya pengelolaan zakat yang Bajnas lakukan berprinsip kepada 3 aman, Pak. Ya. Tadi yang sampaikan, yang pertama adalah aman syar'i, artinya dalam pengelolaan ini kita sesuai dengan sumber syariat, tidak bertentangan dengan Quran, Sunnah, dan ijma para ulama. Yang keduanya adalah aman regulasi. Ya. Karena Bajnas itu berpijakan kepada regulasi pemerintah sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Itulah pijakan kami di dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya. Yang ketiga adalah aman NKRI, Pak. Nah, ya kita tidak ingin berharap, dan Basnas Kota Tangerang Selatan tadi yang disampaikan oleh Kang Uten sendiri, ya kita akan memaksimalkan
semua dana yang tersimpan di kami, dan kami akan transparan untuk menyalurkannya kepada para mustahil. Bentar. Berapa besar potensi dana dari Tangsel ini? Dan selama ini realitasnya Basnas berapa banyak dapat dana dari zakat itu ya? Gitu. Baik, Kak. Jadi potensi terakhir ya, ketika kami mendapatkan dari Puskas Basnas Pusat, ini tadi Kang Subhan menyampaikan bahwa Indonesia adalah the first giving foreign, negara yang memang dermawan, paling dermawan. Ya, ini datanya sangat akurat di CAF itu ya, Pak. Nah, potensi Basnas Kota Tangerang Selatan dirilis pertama kali Puskas Basnas itu memiliki potensi 1,069 triliun. Nasional? Bukan. Kalau nasional itu 326,7 triliun. Itu 1 triliun tadi? Tangsel. Tangsel. Gila. Nah, 1,069 potensi dalam setahun itu. Betul. Jadi Gila. potensi ini kemudian kemarin dirilis kembali oleh Puskas Basnas. 1 triliun lebih. Itu angkanya di angka 990 miliar ribu ya. Jadi mendekati 1 triliun. Dirilis lagi di yang kedua yang kemarin. Okay. Nah, artinya berapa sih yang Basnas kumpulkan? Karena kebetulan di Kota Tangerang Selatan ini adalah sumber banyaknya filantropi. Lasnas di Tangerang Selatan itu banyak, Kang Uten. Nah, Basnas baru bisa mengumpulkan dari dana zakat, infak, sodako, dan dana sosial keagamaan lainnya, itu yang di dalam neraca sejumlah 5,4 miliar. Berapa persen tuh dari potensi 1 triliun itu tuh? Nah, tapi itu begini Kang Uten. Angka kurang lebihnya di angka 1 triliun ini kan ada Lasnas yang memang mereka pun sama mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan serta melaporkan ke Basnas RI. Ya. Ada dompet duafa, ada rumah zakat, ada rumah yatim, ada geria yatim, ada mijan amanah, ada DPUDT Darut Tauhid, ada PPA Darul Quran Yusuf Mansur. Dan ada beberapa lembaga-lembaga lain yang ada di Kota Tangerang Selatan. Itu mereka melakukan hal yang sama. Mereka melakukan hal yang sama, gitu. Itu tumpang tindih. Iya, tumpang tindih. Dari itu tumpang tindih dan sumber dananya juga satu kan? Iya. Ya dari itu juga umat juga. Saya kira memang itu perlu harus ada dibenahi ya, regulasi khusus. Dan begini, tadi sampaikan bahwa Indonesia ini terkenal dengan jiwa dermawan. Nah, sebenarnya ini, tapi di satu sisi kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali sekian orang, sekian persen yang memang kurang mampu. Banyak sekali yang kurang pendidikan karena tidak mampu untuk sekolah. Betul. Gitu kan? Jadi dasar-dasar kemajuan itu dermawannya itu berarti hanya pada mayoritas orang-orang yang ada ini. Saya kira kalau selama ini Basnas hanya sumber dananya itu hanya yang dikumpulkan oleh pemerintah melalui pegawai negeri, saya kira Basnas harus membuat satu terobosan-terobosan. Strategi lah. Karena manfaatkanlah situasi seperti di Indonesia ini banyak dermawan, ya manfaatkan itu. Bagaimana caranya supaya menggali mereka. Tapi menggali orang-orang dermawan ini tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Karena kita harus tunjukkan dulu kerjasama kita bahwa kita memang betul-betul bisa mengimplementasikan apa yang menjadi tugas kita. Betul. Jangan seperti ACT. Nanti ACT ini orang-orang jadi ini. Jadi nanti nggak tertarik lagi dengan itu, ya gitu kan? Saya kira itu Pak Subhan. Ada bagusnya nanti coba membuat regulasi, usulkan kepada pemerintah, usulkan kepada Dewan, buat regulasi khusus bagaimana supaya Basnas ini diberikan hak untuk berhubungan dengan pihak luar. Di luar, jadi untuk mencari sumber. Dan penyaluran ini pun itu juga. Karena potensinya besar sekali, besar. Nah, ini juga tadi soal tumpang tindih tadi. Tadi kan disebutkan ada Basnas, ada Lasnas. Itu kan ada ruang lingkup sendiri ya, gitu. Itu kan mungkin masyarakat agak bingung nih. Apa sih Basnas, apa Lasnas, gitu loh. Tugasnya apa? Coba dijelaskan Pak Subhan atau Pak ini. Baik. Ya. Jadi gini Kang Uten. Dua-duanya sebenarnya adalah legal di mata pemerintah. Hanya dua lembaga inilah yang
legal ya dalam pengelolaan zakat, infak dan sodako. Di luar itu nggak legal nih. Ya, di luar itu lembaga-lembaga itu jadi ada perizinannya. Oh, ada perizinan Contoh juga. kayak Basnas. Satu lagi ada UPJ mungkin. Nah, Basnas itu kan kita ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah Basnas RI yang kemudian SK-nya dikeluarkan oleh Presiden. Kemudian Basnas Provinsi dari Pak Gubernur dan Basnas Kabupaten Kota dari Bupati atau Wali Kota. Nah, Lasnas pun sama. Ada Lasnas tingkat nasional, ada Lasnas tingkat provinsi, dan Lasnas tingkat kabupaten kota. Semuanya ada. Kalau Lasnas kaitannya dengan bagaimana yang dari perizinannya pun sama, Pak. Ya. Lasnas itu diatur dengan Perbasnas nomor 3 tahun 2019 ketika dia akan mengajukan izin. Oke. Dan dia harus mendapatkan rekomendasi dari Basnas. Tugas masing-masing itu sama. Tugasnya sama. Lasnas pun sama, dia bertugas sebagaimana yang tadi Pak Ketua sampaikan. Koordinasinya dengan Basnas dan seperti apa itu? Koordinasinya ada, Pak. Dan semua Lasnas itu melaporkan kegiatannya kepada Basnas. Ya. Sehingga semuanya tersentral, datanya itu nanti di Basnas. Karena Basnas RI itu selalu melaporkan kepada Presiden bagaimana progres pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan secara nasional. Ya. Nah, itu. Begitupun kita ya. Begitupun kita ke Gini, pemerintahan kota. Pak Gitu Haji, kan? nanti saya sebelum ke solusi ya, saya ingin tanya ini. Sebetulnya begitu besar dana yang dikelola oleh Basnas potensinya ya, dan juga ya penghasilannya selama ini. Jadi yang ngawasin siapa sebenarnya itu? Nah, ini kan persoalan kan soal pengawasan ini kan semua penyimpangan ini karena sistem kontrol yang lemah. Nah, saya dari tadi saya belum ada nih sistem kontrolnya kayak apa itu dana itu sebesar itu. Jadi yang pertama Basnas Tangsel itu melakukan transparansi, melaporkan kepada publik. Yang pertama, selain kewajiban kami melaporkan kepada pemerintah kota dan Basnas Provinsi Banten. Lalu yang kedua, di internal kami ada namanya Satuan Audit Internal. Lalu yang berikutnya, kita juga akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Dan itu semua akan kita publish. Tidak ada yang disembunyikan oleh kita, walaupun sistem pengawasan internal baru ada dari Satuan Audit Internal. Termasuk oleh Inspektorat BPK yang dana bersumber dari hibah, karena kita juga mendapat hibah sebagian untuk program, sebagian untuk operasional. Kan selama ini kenapa Basnas itu seperti nomor 2 atau nomor 3, nomor 4 dari lembaga-lembaga lainnya nggak dikenal gitu loh oleh masyarakat. Jangankan kita bicara soal kontrol ya, tapi selama ini juga cara menghasilkan zakat juga kan masyarakat tidak terlalu banyak tahu. Ini kelihatannya ini kurang sosialisasi, betul nggak Pak Haji ya? Betul nggak? Ya, saya kira Kurang ekspos. Kalau ada baiknya, kalaupun aturannya belum ada, ada tidak inisiatif dari para pengurus Basnas untuk berinisiatif ya ke bawah itu betul-betul transparan lah ya, apa yang bisa dikerjakan dan betul-betul bisa menunjukkan. Ya, saya kira yang saya bilang tadi bahwa nanti pada akhirnya akan menuju kepada dermawan-dermawan Tangsel. Bukan hanya bersumber dari dana dari yang dikumpulkan oleh pemerintah ASN. Dermawan-dermawan Tangsel itu perlu kita minta kontribusinya dalam rangka untuk memajukan Tangerang Selatan ini untuk membantu masyarakat yang lemah. Nah, tentu ini sebelum kita ajukan permintaan kepada mereka, kita akan memberikan contoh. Pak, kita dari Basnas ingin minta sumbangan lah Pak, kontribusi dari Bapak, bagaimana caranya, karena ini kepentingan ini. Seperti contoh ini Pak yang sudah kami laksanakan. Mereka programnya, ada program. Nah, kecuali program, implementasi di ke bawahnya itu harus betul-betul bisa dilihat. Kan misalnya gini Pak Subhan, Pak Soleh ya, kan kalau ACT misalnya kita bukan membanggakan itu ya, kan selalu ada tuh bantuan sosial gempa mereka datang, ada orang sakit mereka datang gitu. Nah, terus ada program-program yang konkret untuk pemerintah gitu loh. Nah, kita kan nggak melihat nih, nggak mendengar nih program unggulannya apa gitu. Jadi program yang implementatif langsung dirasakan oleh masyarakat itu bentuknya apa saja gitu. Itu yang mungkin perlu dijelaskan gitu. Ya, silakan. Mohon izin Pak Uten, jadi begini.
Pada prinsipnya, kalau kita mengerucut kepada mekanisme Perbasnas nomor 3 tahun 2018 bahwasannya program kita itu ada 2 polanya. Itu program yang konsumtif dan program yang produktif. Apa saja sih yang menjadi unggulan kami di Basnas Kota Tangerang Selatan? Yang pertama adalah program rehab rumah tidak layak huni. Kami sudah membangun hampir 200 unit dari pertama kali ada Basda tahun 2009, tahun 2010. Itu. Berapa unit? 200 unit di Tangsel. di Tangsel. Rumah. Rehab. Ya? Rehab. Jadi itu program unggulan kami adalah itu ya, di konsumtifnya. Kemudian kami juga punya binaan lansia. Ya, dengan program Gaul, Gerakan Amal untuk Lansia. Itu setiap 3 bulan kami menyantuni 658 lansia sekota Tangerang Selatan dengan porsi 12 orang per kelurahan, Pak. Ini porsi itunya. Kita bandingkan. Lalu? Nah, program produktif kami yang pertama adalah ZMart. Apa itu? ZMart, Zakat Mart. Jadi Zakat ada toko-toko kelontong yang kemudian dibiayai oleh kami dengan pagu anggaran 10 juta per mustahik. Nah, 10 juta per mustahik yang didapatkan adalah brand dari Basnas, alat-alat, barang-barang dagangannya, dan kemudian kita akan mereka itu repeat order kepada ini DC-nya, distribusi centernya. Yang keduanya, kita pun punya program namanya PEKA. Apa itu PEKA? PEKA itu pemberdayaan ekonomi kreatif dan aktif. Nah, ini sebenarnya polanya adalah seperti kalau di pusat itu ada ZCD, Zakat Community Development. Dia ada komunitas 20 orang penerima manfaat, kemudian dia menerima manfaatnya. Kami baru buka di 2 kecamatan, di Kecamatan Serpong, letaknya di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, dan di Kecamatan Serpong Utara, posisinya ada di Kelurahan Pakulonan. Itu penerima manfaatnya adalah 20 orang. Kita buka usaha air isi ulang. Kalau yang di Serpong itu Kangen Water, kalau yang di Serpong Utara itu adalah RO, air RO. Ya, saya kira memang ketiganya ini banyak, Pak, sebenarnya, Pak. Pemberdayaannya gimana, Pak Haji? relatif banyak ya programnya. Tapi saya lihat memang pertama kurang sosialisasi. Yang kedua juga sebetulnya sasaran itu kurang tepat. Jadi lebih baik coba disusun satu program yang betul-betul bisa menyentuh masyarakat. Anak-anak yang kurang mampu sekolah, anak-anak yang orang-orang yang kalau bedah rumah itu sebetulnya bedah rumah juga sudah tumpang tindih. CSR juga karena itu. Karena ada dari pihak Pemda juga, CSR ada juga. Nah itu ya. Jadi coba dipikirkan bagaimana secara khususan dari Basnas ini bisa membantu masyarakat yang betul-betul implementasinya itu betul-betul terbukti bisa itu. Kalau hanya sekedar misalnya yang tadi kerjasama dengan pedagang, kerjasama dengan itu kurang sosialisasi. Yang kedua manfaatnya kurang dirasakan. Dan dilakukan oleh lembaga lain, koperasi. Itu kalau saya dalam kesempatan ini Pak Subhan, Pak Juli ya, saya sarankan cobalah diusulkan supaya Basnas ini sendiri punya suatu kewenangan untuk menentukan program-program. Dan yang kedua punya kewenangan untuk meminta sumbangan dari pihak-pihak lain, misalnya CSR dan segala macam. Karena di CSR itu, di perusahaan itu nggak gampang. Kalaupun mereka tahu Basnas ini adalah badan yang bergerak di sosial, tapi kalau tanpa ada pengantar, ada rekomendasi dari pihak pemerintah, mereka juga nggak akan. Nah itu minta kepada Dewan, minta kepada pemerintah supaya bisa memberikan suatu regulasi untuk Basnas ini. Basnas ini betul-betul. Karena jangan sampai Basnas itu tersaing oleh orang-orang swasta yang mendirikan yang sama misinya. Iya. Malah mereka lebih ngetop, lebih cepat. Dengan akta kan, aksi cepat tanggap. Iya. Yang punya suara, karena mereka tepat waktu, tepat saat, tepat momen
ngomongnya tepat, expose-nya tepat, strateginya pas. Nah, makanya gini, sebelum kita masuk ke apa yang harus dilakukan oleh Basnas ke depan ya di Tangsel ini, saya ingin tahu nih, tadi bicara soal objek kemiskinan yang dibantu. Ada seberapa besar sih kemiskinan di Tangsel itu? Katanya ada yang sangat nggak punya rumah atau miskin sekali tadi. Coba ceritain Pak Subhan, supaya wali kota juga tahu nih pembahasan kita bahwa di tengah kota modern ini masih ada yang sangat miskin gitu ya. Betul. Betul, itu ya pengalaman kami dalam sebulan ini melaksanakan realisasi program. Tadi yang sama Pak Haji ini kita ada program yang temporer. Nah, itu termasuk beasiswa yang mau ngambil rapot, nebus ijazah, dan lain-lain. Dan kita juga sedang susun regulasi internal untuk pemberian beasiswa. Bahwa kita memberikan beasiswa pengennya ada promotornya gitu, Kang Uten. Jadi nanti promotor itulah yang melakukan pembinaan, biayanya dari kami. Jadi binaan Basnas tuh harus minimal bisa ngaji, hafal beberapa surat Al-Quran, dan lain-lain. Dan kemarin yang miris, kami melaksanakan bedah rumah. Ternyata di Tangsel, rumah itu diapit oleh rumah mewah. Di rumah mewah mana, sebutin aja nggak apa-apa. Jadi kemarin di Pondok Aren lah, di daerahnya Bintaro. Iya, saya kaget dan nggak menyangka kalau kelas Tangsel begitu saya masuk ke dalam, masak masih pakai kayu bakar. Saya tanya, ini kayu bakar masih ada? Dibilang ya ada lah Pak, kita nyari gitu. Terus belum punya sumber air, jadi airnya masih minta ke tetangga. Lalu rumah sudah ditopang oleh kayu, ngeri ambruk. Maka yang dibantu Basnas dengan plafon 15 sampai 25 juta ini hanya bisa mengatasi atap saja. Sementara atap itu juga kalau temboknya penopang yang nggak dirapihin kan ngeri. Nah, akhirnya kita bangun komitmen bersama dengan Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW untuk menggalang dana kekurangan dari Basnas 20 juta. Ada swadaya di situ, saya sangat gembira. Katanya stunting juga tinggi ya, kasus stunting di Tangsel. Itu juga bagian yang kita kaget gitu, nggak nyangka gitu. Tadinya kami punya program korban buat anak stunting, tapi nampaknya kurban yang dititipkan ke kami belum bisa membantu semua anak yang stunting. Berapa banyak di Tangsel? Angka realnya kita masih koordinasi baru dengan beberapa kecamatan. Gambaran umum sekitar 2000-an. Oh, 2000 stunting. Bahkan kemarin pemerintah kota sudah melakukan urun rembuk stunting. Jadi mencari solusi bersama, dan itu luar biasa, fantastis angkanya. Jadi ternyata Pak Soleh di tengah-tengah glamaur kota yang begitu modern gitu ya, begitu tampak sangat quote and quote kaya raya, masih banyak sekali warga Tangsel yang tertinggal ya. Betul. Saya kira ini Pak Soleh mungkin punya solusi nih bagaimana Basnas ke depan. Kemudian juga pemerintah bisa mengelaborasi potensi-potensi di batas ini untuk mengurangi kemiskinan itu. Itu tadi yang seperti saya sarankan. Pertama, langkah pertama itu membuat regulasi tentang misi Basnas. Apa saja yang bisa dilaksanakan, apa bisa itu sumber dana dari mana, itu perlu. Terus kecuali kedua, implementasinya nanti betul-betul mengarah. Jadi nanti ada, Pak, saya tahu saya perusahaan-perusahaan di Tangerang Selatan ini perusahaan besar, walaupun dia memang itunya ada di kabupaten di Jakarta, tapi pusatnya sebetulnya ada di sini. Itu kesempatan sekali. Kesempatan Basnas itu minta itu. Cuman itu tadi regulasi dulu diatur ya. Mudah-mudahan, saya kira Pak Benyamin sebagai wali kota, saya tahu beliau itu sangat concern di ini, dan ketua DPRD juga sangat concern pada ini, karena memang saya tahu mereka itu. Nah, itu saya kira cobalah dibicarakan lagi bagaimana ini supaya ini kebanyakan Basnas ini nggak kedengaran di masyarakat karena gaungnya kurang, karena memang itu tadi malu-malu, jadi malu ya masih kurang pede. Jadi bantu silent, bantu itu dia diam-diam, nggak seperti ACT. Dia begitu itu bantu bayar wartawan, bayar ini expose. Jadi berani. Dan expose itu perlu ada kerjasama dengan media itu perlu supaya terekspos dan masyarakat berpaham. Dan yang memberikan yang tadinya kepada negeri itu dipotong zakat, fitrah itu tahu, mereka bangga, dan bahkan mereka punya kelebihan lagi, mereka bisa sumbang lagi. Orang yang belum menyumbang akan menyumbang kan gitu. Saya kira itu betul.
Pak Mirsa dan warga Tangsel, nggak terasa kita udah hampir 1 jam ngobrol nih. Ini coba minum dulu deh, ini udah minum dulu. Sebelum kita masuk ke season konklusi gitu ya dari semua obrolan yang sangat menarik, asik ini. Para pemirsa sekalian di rumah dan juga Pak Subhan, Pak Tarjuni dan Pak Soleh, kita sudah memasuki season akhir dari pembicaraan ini. Kita bisa mengambil banyak sekali hikmah nih, informasi. Ternyata memang potensi JIS atau zakat sedekah di Tangsel ini luar biasa, hampir 1 triliun gitu loh. Sementara yang baru direalisasikan itu baru 5, sekian, itu kan cuma sekian persen. Nggak nyampe berapa persen tuh? Nggak nyampe 5% ya? Nggak nyampe 5% itu kan kecil sekali. Ini tugas kita semua, termasuk Pak Soleh ini tokoh masyarakat di Tangsel, bagaimana kita mendorong para stakeholder Tangsel, terutama para pemilik kebijakan publik ya dan pemerintah itu untuk bisa berkolaborasi dengan Basnas supaya Basnas ini memang lembaga yang memang sangat legal gitu, supaya lebih profesional gitu lah. Profesional. Ya, memang betul lah, itu perlu. Saya sendiri terus terang Pak Subhan, Pak Judi, sengaja dalam rangka untuk berbuat baik kepada masyarakat, berbuat itu sengaja, bukan karena kita harus dilihat orang, tapi paling tidak itu merupakan suatu syiar supaya orang lain termotivasi. Nah, jadi kegiatan itu seperti saya misalnya di sini ya, masjid itu kita dirikan masjid sampai hari ini setiap hari Jumat kita berikan makan semua. Iya. Itu selamanya. Insya Allah selamanya. Itu selama kita memperjuangkan itu. Nah itu dan makanya saya sekali lagi saya ulangi, nanti kalau waktu merealisasikan apapun untuk bantuan pada masyarakat itu perlu diekspos. Ya. Perlu diekspos supaya masyarakat itu bukan kita menunjukkan bahwa kita itu kerja baik, tapi paling tidak itu memancing, memotivasi masyarakat lain untuk berbuat. Ya, saya kira bukan hanya mudah ekspor, tapi juga yang paling penting, punya keberanian ya. Punya keberanian baik dari sisi pilihan strategi maupun pilihan program. Itu yang paling penting. Jadi harus ada di atas rata-rata. Jadi jangan programnya rata-rata seperti yayasan lain atau lembaga. Coba mulai berani. Ini kan anak-anak muda nih, Pak Tarjudi dengan Pak Subhan ini energik. Jadi kita buatlah program yang mungkin di atas rata-rata, dan strategi di atas rata-rata. Karena memang ini ngelola dana yang luar biasa. Kalau dikelola dana hanya sekedar standar saja, kemudian juga prinsipnya hanya sedekah itu amal, lalu untuk ke surga, pahala dan seterusnya, ini seperti yang dilakukan selama ini, kan kita sayang gitu loh. Yang kedua menurut saya juga soal controlling itu penting, controlling ya, karena ini amanah gitu. Ini barangkali ya yang boleh saya tambahkan. Jadi gini Kang, ada beberapa prestasi yang bisa kami berikan sebenarnya di Basnas itu. Di tahun 2021 Basnas Kota Tangerang Selatan itu menjadi nominator pendistribusian terbaik tingkat nasional. Very good. Ya, makanya insya Allah di bawah komando Kang Subhan ini, kita harapannya di 2022 ini kita bisa masuk kepada Basnas Award dan kita menjadi nomor 1-nya. Harapannya seperti itu. Mantap. Insya Allah. Saya yakin Pak Subhan bisa. Pasti bisa. Mohon doanya Pak Haji. Setiap tahun tuh buat Basnas Award, saya kira bagus. Iya. Pak Bajuni, Pak Ustadznya itu saya lihat dari ekspresinya memang semangatnya. Semangat. Insya Allah. Yang paling penting dalam segala hal innamal amalu biniyati. Betul. Semua Pak Haji. kerja dengan niat. Kalau niat ikhlas, tulus, insya Allah. Ya. Baik, Pak Subhan, mungkin closing statement ya dari Pak Subhan. Ini kita mau mengakhiri acara ini. Silakan. Baik, Muten, Pak Haji, kami dari Basnas Kota Tangerang Selatan mengajak seluruh pemirsa di rumah dan warga Kota Tangerang Selatan untuk bersama-sama kami menjadi agen-agen kebaikan. Silahkan berzakat, berinfak, bersodakoh melalui Basnas Kota Tangerang Selatan. Juga silahkan merekomendasikan para mustahik di lingkungan Bapak Ibu sekalian yang memang layak untuk kita bantu, mempunyai hak untuk kita bantu. Insya Allah Basnas akan hadir di tengah-tengah problem sosial, di tengah-tengah problem
masyarakat. Lalu juga kami mohon doanya Kang Uten, Siap. Pak Haji untuk tetap kuat dalam niat yang benar, mampu mengelola dan menata hati, tetap istiqomah untuk menjadi agen-agen kebaikan. Pak Terjunis, sedikit saja closingnya. Baik, saya menambahkan bahwa semua kegiatan tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan semua lapisan masyarakat. Dan kami akan memberikan laporan dengan transparansi, akuntabel, dan membuktikan bahwa Basnas Kota Tangerang Selatan menjadi Basnas yang terbaik dalam pengelolaannya. Tentunya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dan dari semua segmen masyarakat. Insya Allah kita berjuang lillahi ta'ala. Amin, mantap. Oke Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Subhan, Pak Juni, Pak ini bahwa telah hadir ya di sini, sengaja kami undang dalam rangka untuk siar ya, itu Kick Tangsel. Ya. Kita nanti mungkin lain judul nanti Pak Uten coba di ini kan, supaya ini kepentingan untuk siar lah kepada Tangerang Selatan. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih para pemirsa di rumah. Demikianlah bincang-bincang kita, ngobrolan santai yang luar biasa dengan Pak Subhan dan kawan-kawan ini tentang Basnas. Sampai jumpa lagi di Kick Tangsel berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.